Berapa kali dalam hidupmu kamu merasa seperti ada sesuatu yang menahanmu, tapi kamu tidak tahu eksatamente apa? Seolah ada pintu yang tidak terlihat, berdiri di antara dirimu sekarang dan dirimu yang sebenarnya bisa kamu capai. Dan mungkin kamu sudah mencoba mengetuk pintu itu berkali-kali, tapi tidak pernah benar-benar terbuka. Jadi izinkan aku bertanya satu hal yang sederhana, tetapi kuat. Jika cara berpikirmu adalah kunci itu, apa yang sebenarnya selama ini menghalangimu untuk memutarnya? Karena inilah janji yang tersirat di balik perjalanan kita hari ini. Ketika kamu mulai mereprogram pikiranmu, bahkan sedikit saja, hidupmu mulai bergerak. Pelan, lalu lebih cepat. Hingga akhirnya, kamu hampir tidak mengenali dirimu yang lama. Tapi sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang perlu disentuh terlebih dahulu. Sesuatu yang sering kita hindari. Sesuatu yang menyakitkan. Rasa sakit mental yang selama ini kamu bawa. Mungkin kamu pernah bangun di pagi hari dengan dada terasa berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena tekanan yang tidak kamu mengerti. Sebuah kecemasan halus yang muncul begitu saja, seakan ada suara kecil dalam kepalamu yang berkata, "Kamu tidak cukup, kamu tidak mampu, kamu telat memulai. Semua orang lainnya sudah jauh lebih baik." Dan kamu mungkin mencoba mengabaikannya. Mencoba tersenyum, mencoba fokus, tetapi suara itu kembali, lagi dan lagi. Kadang suara itu bukan hanya suara, ia menjadi bayangan yang mengikuti langkahmu. Bayangan keraguan, bayangan penyesalan, bayangan ketakutan yang tidak pernah kamu pilih. Tapi terlihat seperti bagian dari dirimu. Dan semakin kamu berlari, semakin bayangan itu menempel. Hingga suatu saat kamu mulai percaya, mungkin memang begini adanya. Mungkin memang ini batasku. Namun dengarkan ini dengan perlahan. Dengan napas yang sedikit lebih dalam. Apa yang kamu sebut batas? Seringkali hanyalah program lama dalam pikiranmu. Program yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, dari kata-kata orang lain, dari kegagalan yang belum kamu pahami, dari kebiasaan berpikir yang tidak pernah kamu sadari sedang bekerja di belakang layar. Dan bagian paling ironis, pikiranmu sebenarnya tidak berusaha menyabotase hidupmu, ia hanya berusaha melindungimu berdasarkan informasi lama. Informasi yang tidak lagi relevan dengan siapa kamu sekarang. Inilah penjara tak terlihat itu. Penjara yang diciptakan bukan oleh dunia luar, tetapi oleh pola pikir yang terus mengulang cerita lama. Tetapi, lihat baik-baik. Penjara yang dibangun oleh pikiran adalah penjara yang bisa dihancurkan oleh pikiran juga. Dan disinilah centelha kesadaran mulai muncul. Momen kecil ketika kamu menyadari bahwa suara yang menghambatmu bukan kebenaran, hanya kebiasaan mental. Momen ketika kamu melihat bahwa pintu itu tidak terkunci, hanya tertutup, menunggu kamu menyentuh gagangnya. Bayangkan sebentar, seolah kamu berdiri di depan cermin besar. Bukan cermin biasa. Cermin ini menunjukkan dua versi dirimu. Satu versi yang kamu jalani sekarang, dan satu versi yang kamu tahu, jauh di dalam dirimu, kamu sebenarnya bisa menjadi. Versi yang lebih berani, lebih jelas, lebih disiplin, lebih tenang, lebih percaya diri. Dan saat kamu menatap kedua bayangan itu, kamu mulai merasakan sesuatu di dada. Suara yang tidak memerintah, tidak menekan, hanya berbisik lembut. Kamu bisa berubah, kamu bisa memulai, kamu masih punya waktu. Rasa itu, kecil, hangat, hampir seperti cahaya tipis, adalah awal dari reprogramming. Itu adalah titik di mana kamu berhenti melawan dirimu dan mulai mendengarkan. Titik ketika kamu membuka ruang untuk kemungkinan baru. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, dari keberanian kecil, dari keputusan kecil untuk tidak lagi menerima hidup apa adanya, tetapi mulai membentuknya. Dan sekarang aku ingin bertanya langsung padamu.
Sampai kapan kamu akan menerima pikiran lamamu sebagai satu-satunya cara berpikir? Sampai kapan kamu akan membiarkan bayangan menuntun langkahmu? Dan apa yang akan terjadi jika, hanya untuk satu kali saja, kamu memberi kesempatan kepada dirimu untuk melihat hidup dari sudut pandang baru? Lihatlah perjalanan ini bukan sebagai motivasi sementara, tetapi sebagai pintu menuju sebuah versi dirimu yang selama ini menunggu untuk dipanggil. Kamu bukan orang yang lemah. Kamu bukan orang yang gagal. Kamu hanyalah orang yang belum belajar berbicara dengan pikirannya sendiri. Dan itu bisa dipelajari. Itu bisa dilatih. Itu bisa diubah. Dan jika di titik ini kamu mulai merasakan sesuatu, meski samar, semacam dorongan lembut dari dalam, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah langkah pertama. Ini adalah titik balikmu. Ini adalah momen ketika hidupmu mulai berbelok, meskipun dari luar tidak terlihat apa-apa. Karena perubahan di dalam adalah fondasi dari segala hal yang akan datang. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya dari perjalanan ini, jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa dipahami, didengar, atau sekadar merasa lebih ringan, maka aku mengundangmu untuk menekan tombol like dan subscribe sekarang. Bukan untuk angka, bukan untuk algoritma, tetapi sebagai simbol bahwa kamu siap. Simbol bahwa kamu memilih untuk melangkah. Simbol bahwa kamu tidak ingin berpikir seperti dulu lagi. Saat kita melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan ini, aku ingin kamu kembali menarik napas perlahan dan merasakan bagaimana setiap kata mulai membuka ruang baru di dalam dirimu. Karena apa yang akan kita bahas sekarang adalah sesuatu yang sering diremehkan, tetapi begitu dipahami, semuanya berubah. Inilah titik ketika kamu mulai melihat bahwa hidupmu selama ini bukan hanya hasil dari tindakanmu, tetapi hasil dari cara berpikirmu. Izinkan aku bertanya sesuatu yang sederhana, tetapi dalam, jika pikiranmu adalah tanah tempat semua keputusanmu tumbuh. Bagaimana kualitas tanah itu selama ini? Apakah ia subur, tenang, terarah, atau ia penuh rumput liar berupa kekhawatiran, keraguan, dan kebiasaan lama? Disinilah inti dari perjalanan reprogram pikiran mulai terasa nyata. Karena begitu kamu memahami bahwa pikiranmu adalah sumber, bukan sekadar reaksi, kamu mulai mengerti hukum yang selama ini bekerja diam-diam, sebab dan akibat mental. Apa yang kamu pikirkan secara konsisten, menciptakan apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan memengaruhi keputusanmu. Keputusanmu membentuk tindakanmu. Tindakanmu menciptakan hasil hidupmu. Dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, kamu tidak mulai dari luar. Kamu mulai dari dalam. Dari tempat yang paling sunyi, tetapi paling kuat. Cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah ruangan besar dengan lampu-lampu kecil menggantung di atas langit-langitnya. Setiap lampu adalah sebuah gagasan, sebuah keyakinan, sebuah suara. Selama bertahun-tahun, tanpa sadar, kamu membiarkan lampu-lampu redup ini menggantung di sana. Aku tidak cukup baik. Aku selalu telat memulai. Aku tidak punya keberuntungan. Aku hanya orang biasa. Dan tanpa kamu sadari, ruangan itu menjadi gelap. Bukan gelap total, tetapi cukup gelap untuk membuatmu tersandung. Cukup gelap untuk membuatmu ragu. Cukup gelap untuk membuat segala sesuatu tampak jauh lebih sulit daripada yang sebenarnya. Namun, Napoleon Hill pernah berbicara tentang satu hal yang sangat sederhana, namun begitu kuat. Autosugesti. Cara kita mengulang sesuatu dalam pikiran kita, entah secara sadar atau tidak, akhirnya menjadi identitas kita. Dan disinilah, moment sering terjadi. Momen ketika kamu akhirnya mengerti bahwa kamu bukanlah hasil
dari apa yang terjadi padamu, tetapi hasil dari cerita yang kamu ulang dalam pikiranmu tentang apa yang terjadi. Jika selama ini kamu mengulang cerita tentang keterbatasan, pikiranmu akan bergerak mencari bukti bahwa itu benar. Jika kamu mengulang cerita tentang peluang, pikiranmu juga akan bergerak mencari bukti bahwa itu benar. Pikiranmu tidak memilih, ia hanya mengikuti program terkuat. Sekarang, dengarkan ini dengan pelan, seperti bisikan yang datang dari masa depanmu sendiri. Program yang kuat tidak perlu benar. Ia hanya perlu sering diulang. Itu saja. Dan saat kamu menyadari hal itu, kamu akhirnya mengerti bahwa kekuatan untuk mengubah hidupmu tidak terletak pada dunia luar, tetapi pada narasi yang kamu pilih untuk ulang setiap hari. Namun sebelum kita melangkah ke konsep-konsep lebih dalam, aku ingin kamu membayangkan sebuah adegan sederhana. Kamu berdiri di persimpangan jalan, dua jalan yang sangat berbeda. Satu adalah jalan yang sudah kamu kenal, jalan yang penuh kebiasaan lama, kekhawatiran, dan pola pikir yang berputar pada tempat yang sama. Jalan yang terasa aman, tetapi sempit. Sementara jalan satunya, lurus, panjang, terang, tetapi asing. Jalan ini adalah pikiran barumu, cara berpikir yang lebih disiplin, lebih fokus, lebih selaras dengan diri terbaikmu. Dan kini kamu berdiri di titik di mana kamu harus memilih. Tetapi kebenarannya adalah kamu selalu memilih. Bahkan ketika kamu tidak memilih, kamu tetap memilih jalan yang pertama. Diam adalah pilihan. Menunda adalah pilihan. Tidak percaya diri adalah pilihan yang diprogram, bukan takdir. Di titik inilah kamu mungkin merasakan sesuatu mulai bergerak di dalam dirimu. Semacam kesadaran, jika pikiranku bisa diprogram sebelumnya, maka aku bisa memprogram ulang sekarang. Itulah inti dari kekuatan mental. Itulah dasar dari perubahan. Hill menyebutnya disiplin pikiran. Sebuah kondisi ketika kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu berjalan otomatis, tetapi kamu memegang setirnya. Kamu mulai memilih kata-kata yang kamu izinkan untuk masuk. Kamu mulai memilih makna dari setiap peristiwa. Kamu mulai memilih narasi yang kamu ulang. Dan perlahan-lahan, lampu-lampu di ruangan itu mulai menyala kembali. Satu persatu. Tidak sekaligus, tetapi cukup untuk membuatmu melihat lebih jelas. Cukup untuk membuatmu melangkah tanpa tersandung. Cukup untuk menyadarkanmu bahwa kendali itu selalu ada di tanganmu. Tapi untuk benar-benar menguasai pikiranmu, kamu perlu melanjutkan perjalanan ke tahap berikutnya. Bagaimana membangun disiplin mental? Bagaimana menghadapi resistensi? Bagaimana mengubah kebiasaan pikiran yang sudah berjalan bertahun-tahun? Semua itu akan kita selami di blok berikutnya. Tarik napas lagi. Rasakan kesadarannya. Rasakan kekuatannya. Saat kita memasuki bagian ini, aku ingin kamu merasakan satu hal. Perubahan besar tidak datang dari momen spektakuler, tetapi dari latihan kecil yang dilakukan berulang kali, dari disiplin mental, dari keputusan-keputusan yang terlihat sederhana, namun memengaruhi hidupmu pada level terdalam. Karena mereprogram pikiran bukan sekadar memahami konsepnya, tetapi melatihnya hari demi hari, sampai menjadi bagian dari dirimu. Dan di sini, banyak orang sering menyerah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa setiap pikiran memiliki inersinya sendiri. Sebuah dorongan, sebuah kecepatan. Pikiran yang sudah berjalan otomatis selama bertahun-tahun tidak akan berhenti hanya karena kamu ingin. Ia perlu diarahkan, dilatih, diberi bentuk baru. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Berapa banyak dari pikiranmu hari ini sebenarnya bukan milikmu? Berapa banyak yang berasal dari komentar orang lain, kritik masa lalu, atau kegagalan yang belum kamu rangkul sebagai pembelajaran?
Dan berapa banyak dari pikiran itu yang terus berulang tanpa kamu sadari, membentuk cara kamu melihat dirimu sendiri. Inilah resistensi internal itu. Bukan musuh, bukan sabotase. Hanya pikiran lama yang ingin bertahan hidup. Pikiran tidak suka perubahan. Ia lebih memilih yang familiar daripada yang benar. Itulah sebabnya ketika kamu mulai mencoba berpikir lebih positif, lebih fokus, atau lebih percaya diri, suara lama muncul. Untuk apa? Itu tidak akan bertahan lama. Kamu tahu kamu akan kembali seperti dulu. Tapi dengarkan ini. Semakin suara itu muncul, semakin kamu sebenarnya berada di jalur yang tepat. Karena resistensi adalah tanda bahwa kamu sedang mengganggu pola lama. Kamu sedang menyalakan lampu-lampu baru di ruangan pikiranmu. Kamu sedang menciptakan jalur mental baru, seperti membuka jalan setapak di hutan lebat. Dan untuk membuka jalan baru, kamu perlu alat. Kamu perlu kebiasaan mental yang konsisten. Napoleon Hill menyebutnya disiplin pikiran, kemampuan untuk memilih pikiran yang ingin kamu pertahankan, dan melepaskan pikiran yang tidak lagi menguntungkanmu. Mari kita gunakan sebuah metafora sederhana. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah taman. Dalam beberapa tahun terakhir, taman itu dibiarkan tumbuh sendiri. Rumput liar tumbuh, menyebar, dan mengambil ruang. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu hanya apa yang terjadi ketika tidak ada perhatian. Tetapi sekarang, kamu memutuskan untuk merapikannya. Kamu ingin menanam benih baru, keyakinan baru, kebiasaan baru, fokus baru. Saat kamu mulai mencabut rumput liar, yaitu pikiran negatif lama, tanganmu akan sakit. Kamu akan menemukan akar yang dalam, kamu akan menemukan tanaman yang tumbuh tanpa kamu sadari. Tetapi dengan setiap akar yang tercabut, ruang tercipta untuk sesuatu yang baru. Disiplin bukan tentang menyiksa diri. Disiplin adalah tentang membersihkan ruang, mengosongkan tempat di mana pikiran baru bisa tumbuh. Sekarang, aku ingin memberikan padamu satu latihan mental yang sederhana, namun sangat kuat. Latihan ini bukan teori. Ini adalah teknik yang bekerja karena selaras dengan cara pikiran bawah sadar membentuk kebiasaan baru. Berikut latihannya. Setiap pagi, selama 3 menit saja, ulang dalam pikiranmu, atau ucapkan dengan pelan 3 kalimat autosugesti yang paling kamu butuhkan untuk masa depanmu. Bukan kalimat yang panjang, bukan motivasi berlebihan, tetapi 3 kalimat yang mencerminkan identitas baru yang ingin kamu bangun. Misalnya, aku mengarahkan pikiranku dengan sadar. Aku membuat keputusan dari fokus, bukan dari ketakutan. Aku membangun hidupku dengan pikiran yang aku pilih. Tidak perlu berteriak, tidak perlu terlihat dramatis. Yang kamu butuhkan hanyalah konsistensi. Autosugesti tidak bekerja karena intensitas, tetapi karena repetisi. Pikiran bawah sadar tidak menilai apakah sesuatu benar atau salah. Ia hanya menerima apapun yang kamu ulang. Itulah kekuatannya dan juga kelemahannya. Ketika kamu mengulang pikiran lama, kamu menguatkan pola lama. Ketika kamu mengulang pikiran baru, kamu mulai menciptakan jalur baru. Dan inilah bagian yang paling penting. Di awal kamu tidak akan merasa percaya. Itu normal. Itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa pikiran lama belum melepaskan posisinya. Tetapi semakin kamu mengulang, semakin pikiran baru mulai terasa natural, wajar, seperti bagian dari dirimu. Namun latihan ini akan sia-sia jika kamu tidak menambahkan satu hal lagi, tindakan kecil yang selaras. Karena pikiran baru tanpa tindakan menjadi harapan kosong. Tetapi pikiran baru yang didukung tindakan kecil menjadi karakter. Jadi pilih satu tindakan kecil setiap hari. Satu saja. Bisa sesederhana menulis tujuanmu di pagi hari. Atau mematikan notifikasi selama 1 jam untuk fokus.
atau melakukan satu hal yang kamu tunda selama berminggu-minggu. Tindakan kecil ini akan memperkuat program baru di pikiranmu. Ini seperti menanam benih, lalu menyiraminya. Dan di titik ini, kamu mulai melihat sesuatu berubah. Tidak besar, tidak dramatis, tetapi nyata. Kamu mulai lebih sadar terhadap pikiranmu. Kamu mulai memilih pikiran mana yang ingin kamu percaya. Kamu mulai merasakan jarak antara dirimu dan pikiran lamamu. Itulah tanda bahwa reprogramming sudah dimulai. Perjalanan ini belum selesai. Kita akan melihat transformasimu secara utuh di bagian berikutnya. Tempat di mana semua benih yang kamu tanam mulai tumbuh menjadi sesuatu yang baru. Dan sekarang, kita tiba pada bagian ketika semua yang kamu pelajari mulai menyatu. Bagian ketika perubahan tidak lagi hanya sebuah konsep, tetapi mulai terasa sebagai sesuatu yang hidup, bergerak, bernapas di dalam dirimu. Inilah fase transformasi. Fase ketika pikiran barumu mulai mengambil alih kendali. Fase ketika kamu mulai melihat hidupmu dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tarik napas perlahan. Rasakan perubahan kecil yang sudah kamu mulai ciptakan sejak blok pertama. Mungkin kamu belum melihatnya secara jelas, tetapi perhatikan baik-baik. Kamu sudah tidak lagi menjadi versi yang sama seperti ketika perjalanan ini dimulai. Ada sesuatu yang berbeda di cara kamu memperhatikan kata-kata. Ada sesuatu yang lebih tenang di dalam dirimu, sesuatu yang lebih sadar. Dan itu bukan kebetulan, itu hasil dari keputusanmu untuk mulai memperhatikan pikiranmu sendiri. Bayangkan dirimu bangun di suatu pagi beberapa waktu dari sekarang. Udara terasa sama, kamar sama, rutinitas sama. Tetapi perasaan di dalam dada berbeda. Ada kejelasan, ada ketenangan, ada keyakinan yang tidak mengandalkan motivasi eksternal, tetapi tumbuh dari dalam. Kamu duduk sebentar, menatap ke depan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu merasa mengendalikan dirimu sendiri. Itulah hasil dari reprogramming pikiran. Bukan ledakan, bukan spektakel, tetapi rasa kendali yang pelan namun sangat kuat. Rasa bahwa kamu tidak lagi hidup dengan autopilot. Kamu tidak lagi terseret oleh pikiran lama yang mengontrolmu tanpa izin. Kamu mulai memilih. Dan ketika kamu memilih, kamu berubah. Ingat ketika kita berbicara tentang ruangan gelap di dalam pikiranmu? Ruangan itu kini mulai terang. Lampu-lampu kecil yang kamu nyalakan, satu untuk kesadaran, satu untuk disiplin, satu untuk autosugesti, satu untuk tindakan kecil, kini mulai bercahaya bersama. Ruangan itu terasa lebih luas, lebih rapi, lebih tenang. Pikiranmu bukan lagi tempat yang membuatmu kewalahan, tetapi tempat yang mendukungmu. Dan di titik ini, sesuatu yang menarik terjadi. Kamu mulai melihat hubungan antara pikiran dan tindakanmu secara lebih jelas. Kamu mulai menyadari bahwa banyak masalah yang dulu terasa berat sebenarnya berasal dari cara kamu menafsirkan kenyataan, bukan dari kenyataan itu sendiri. Kamu mulai melihat kesempatan di tempat kamu dulu, melihat ancaman. Kamu mulai mengambil langkah-langkah yang dulu kamu tunda karena takut. Kamu mulai berbicara pada dirimu sendiri dengan suara yang lebih lembut, lebih tegas, lebih peduli. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang Napoleon Hill tekankan berkali-kali. Ketika pikiranmu mulai selaras dengan tujuanmu, kamu mulai melihat diri sebagai bagian aktif dari hidupmu. Bukan penonton. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu mulai bergerak. Kamu mulai bertindak selaras dengan identitas baru yang sedang kamu bangun. Bayangkan metafora ini. Kamu sedang memegang kemudi sebuah perahu. Di masa lalu, perahu itu sering bergerak tanpa arahan jelas, mengikuti arus atau gelombang yang lewat. Kadang cepat, kadang lambat, kadang tersesat.
Tetapi kini, kamu mulai memegang kemudinya dengan dua tangan. Tegas, fokus. Kamu mulai mengarahkan perahu itu ke arah yang kamu pilih. Dan setiap gerakan kecil mengubah lintasan. Tidak langsung terlihat, tetapi setelah beberapa waktu, kamu menyadari bahwa kamu sudah jauh dari tempatmu berdiri dulu. Itulah transformasi. Bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang menghapus semua pikiran negatif. Itu tidak realistis. Transformasi sesungguhnya adalah ketika kamu menjadi sadar akan pikiranmu, dan kamu memilih mana yang ingin kamu ikuti. Kamu tidak lagi diperintah oleh pikiranmu. Kamu memimpin pikiranmu. Dan dari disiplin mental itu, muncul sesuatu yang jarang dibicarakan, tetapi sangat nyata. Rasa percaya diri yang lahir dari konsistensi, bukan dari pencapaian. Percaya diri yang tidak tergantung pada komentar orang lain. Percaya diri yang tenang, stabil, dan bertumbuh dari tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Kamu mulai merasa mampu, layak, cukup, dan pikiran yang merasa cukup, menciptakan hidup yang lebih berani. Lalu, lihatlah bagaimana hidupmu mulai bergerak. Peluang yang dulu tidak kamu lihat kini terasa lebih dekat. Ide-ide baru muncul sewajarnya. Interaksi menjadi lebih jernih. Kamu mulai menarik situasi dan orang-orang yang selaras dengan versi barumu. Bukan karena magis, tetapi karena pola pikir barumu mengarahkanmu ke arah yang lebih tepat. Itulah sebabnya hidup terasa berubah ketika pikiran berubah. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan yang kamu buat ketika video ini dimulai. Dan sekarang, sebelum perjalanan kita berakhir, aku ingin kamu merasakan sesuatu. Ini bukan akhir. Ini bukan kesimpulan. Ini adalah awal. Awal dari cara berpikirmu yang baru. Awal dari versi dirimu yang lebih sadar, lebih fokus, lebih berani. Versi diri yang tidak lagi hidup dengan pikiran lama, tetapi dengan pikiran yang kamu pilih dengan sengaja. Kamu telah melangkah jauh. Kamu telah membuka pintu yang lama tertutup. Kamu telah menyalakan lampu-lampu baru. Kamu telah memberi dirimu kesempatan. Dan itu adalah salah satu bentuk keberanian terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Jadi jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika perjalanan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih jelas, sedikit lebih hidup, maka aku mengundangmu untuk tetap melangkah bersamaku. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.